bisa kita lihat dari awal sebelum kejadian itu sudah ada hal-hal yang meragukan. Hal-hal yang meragukan sampai orang begitu mudah menyerang. Alasannya kan juga sudah jelas karena emosinya tiba-tiba meledak. Jadi lalu kita lihat perkembangannya kan juga begitu. Lalu begitu kita lihat kelanjutannya sama-sama juga. Kalau sudah kelanjutan seperti itu, maka kita perlu ya untuk menilai kembali apakah kejiwaannya dinilai kembali, apakah ada sesuatu atau tidak, itu perlu sekali. Bu, ini kan dia awalnya kan disiram air keras dan divonis tidak bisa melihat lagi. Nah, apakah dia hanya mencari simpati agar dikasihani orang? Sekarang yang mengatakan dia tidak bisa melihat lagi itu siapa? Apakah dari rumah sakit setelah dites? Atau barangkali dari dia sendiri? Kan lain kan? Setiap orang bisa saja mengatakan, oh tidak bisa melihat. Kita lihat pada orang minta-minta kan juga suka begitu, padahal bisa melihat gitu. Jadi kita lihat dari siapa. Lalu kita perlu untuk mengecek betul-betul sampai seberapa jauh sih penglihatannya bisa melihat atau kurang bisa melihat. Karena kita juga tidak tahu air kerasnya sebanyak apa. Apakah sepenuhnya atau sudah dicampur, apakah kena betul-betul kena, atau barangkali dia sempat menghindar sehingga kenanya sedikit. Semua itu kita tidak tahu persis. Karena itu lebih baik semua dipastikan melalui prosedur rumah sakit. Pasti kan kabarnya juga ada rekam medisnya juga, Bu, tentang kesehatan matanya si Agus. Namun pas Agus dihadapkan dengan salah satu lawyer memberikan uang untuk membeli AC, tapi dengan nominal yang fantastis, dengan uang dolar gitu, Bu. Terus dia tahu gitu, Bu, bahwa uang itu, dan di saat disuruh menebak warna apa dompet si lawyer tersebut, dia bisa menebak, ya. Katanya ada cahaya. Kalau dia sudah bisa menebak, artinya dia bisa melihat kan. Jadi mungkin penglihatannya tidak sempurna, tapi taraf masih bisa melihat. Jadi mungkin itu juga masih bisa diobati. Jadi kalau diberikan uang cukup, ya mestinya ya diobati gitu. Tapi katanya dia bisa sendiri, kan tadi katanya udah divonis buta, katanya bisa sendiri. Terus ditanya, ini gimana bisa? Kalau mereka kata bisa dari Allah gitu. Ya, sekarang kalau kita kan tidak bisa bicara mujizat, lalu alasan kita apa? Kan kita lihat sebagai manusia biasa, tidak bisa kita percaya begitu saja tiba-tiba ada mujizat. Tapi semua diikuti secara medis, secara fakta yang kita lihat. Nah, Bu, kalau misalkan pihak rumah sakit salah untuk memberikan informasi seperti yang di awal dibilang, diketahui bahwa dia tidak akan bisa melihat kembali, sebenarnya ini perkaranya gimana sih, Bu? Sekarang kita lihat kembali. Jadi ini kalau dalam hal bicara biasa atau sudah dibuatkan visum. Kalau sudah dibuatkan visum itu sudah lebih jelas. Apakah itu hanya awal lalu berdasarkan kata-kata itu akhirnya kata-kata dari Agus akhirnya membuat kesimpulan sementara, atau itu kesimpulan tetap, itu kan lain lagi. Kalau untuk dari Agus sendiri, dilihat dari perilakunya, dia bisa disebut sakit mental juga nggak sih, Bu? Ya itu perlu kita nilai, perlu kita cek apakah ada sakit jiwa di balik semua itu, karena memang ada hal-hal yang janggal dari awal. Mungkin masih faktor-faktor dari misalnya dari sang istri atau dari ini, karena kan melihat faktor yang dari awalnya kan berawal dari donasi ya, Bu. Mungkin dari bisikan-bisikan itu merubah sifatnya Agus. Sebetulnya donasi itu orang tidak semudah itu diberikan donasi berubah. Yang bisa berubah adalah emosinya, gembira, stres, sedih karena ya matanya itu juga bisa, tapi tidak bisa merubah total. Sehingga misalnya orang kalau memang ada gangguan jiwa akhirnya terjadi perubahan total, itu
tidak sampai sejauh itulah. Jadi kalau memang ada gangguan jiwa, maka ini akan kelihatan dari kata-kata yang diucapkannya. Walaupun untuk kepastian harus tetap didiagnosa dengan pasti dan dibuatkan visum di rumah sakit jiwa, di rumah sakit yang bagian jiwa misalnya. Bu, kalau si Agus kan tadi sempat Ibu sampaikan juga ketika dia kena siram yang keras terus itu, dia kan pasti mengalami perasaan sedih gitu ya Bu. Namun pas dapat donasi ada perasaan berubah, jadi dia lebih mementingkan untuk bayar utang si Wawa, terus beli katanya belanja online gitu istrinya. Sebenarnya perubahan sifat atau sikap kayak gitu hal wajar atau gimana sih Sekarang, ketika manusia dihadapi dengan uang gitu? Kalau diberikan, sekarang orang keperluannya apakah? Apakah panca indera itu lebih penting atau fasilitas lebih penting? Jadi di sini apakah memang dia beranggapan akan buta sehingga itu dia pakai, atau barangkali dia mengalahkan kebutaannya. Kalau dia kalahkan, itu kan suatu kejanggalan lagi. Maka tanda tanya, kenapa kok pemikirannya janggal? Dia sendiri kan sempat bilang katanya dia sedih kan, katanya dihujat netizen gitu. Dan sekarang tuh dia kayaknya tuh makin sering so on gitu kan. Sekarang digugat, dihujat netizen itu wajar saja, itu suatu kesedihan. Tapi apakah orang yang dihujat netizen akan sampai jatuh total? Itu mentalnya kan enggak juga. Itu hanya dalam taraf kesedihan, stres, mungkin gelisah, mungkin apa, tapi bukan suatu perubahan total. Kalau perubahan total, maka dugaannya sebelumnya sudah begitu. Ini sekedar menambah. Seperti orang lain normal, dia juga menambah. Bukan orang normal akhirnya langsung jadi sakit jiwa, kan tidak sampai seperti itu. Kalau sampai seperti itu, mestinya sudah ada latar belakang kejiwaan sebelumnya. Bu, apalagi kan netizen nganggap Agus ini kan sudah buta, terus dia bilang, dia sendiri menyampaikan bahwa dia depresi, stres, hampir bunuh diri. Yang lucunya lagi dari netizen, emang lu bisa baca kalau lu dihujat, terus ada tektokan dari orang lain yang mengatakan kalaupun emang istri lu ngasih tahu, masa iya lu udah buta ngasih tahu hal-hal yang berbau negatif, kayaknya nggak masuk akal. Berarti lu bisa baca dong, netizen udah mengarahnya ke sana, Bu. Ya, kita kan tidak tahu persis karena siapa tahu dia juga minta dibacakan. Tapi kita lihat dari segi-segi yang bisa kita lihat dengan jelas. Karena kalau dari segi yang bisa kita perdebatkan, kita harus menilai lebih lanjut apakah itu benar, apakah istrinya membacakan atau bagaimana. Jadi lebih sulit, lebih baik kita lihat dari hal-hal yang bisa kita saksikan. Sekarang juga kan makin sering tampil tuh Bu, muter ke TV, terus setiap kali tampil itu sama pasangannya, istrinya bajunya couple, terus sempat kamera nyorot HP istrinya yang mahal gitu. Jadi kehidupan si Agus dan istri itu berubah total. Gimana Bu? Ini sekarang kita lihat dari segi apa? Apakah dari segi penipuan atau memang ada sesuatu yang janggal? Kalau kita lihat dari riwayatnya, kemungkinan ya memang janggal lah. Kalau memang janggal, kalau jiwanya janggal, apakah sampai seberapa jauh dia salah secara hukum? Berarti bisa lihat Agus ini banyak sekali bersandiwara, Bu. Bagaimana? Banyak sekali bersandiwara Agus ini. Kalau orang bersandiwara terus, kan ada batas sandiwaranya. Tapi di sini kan sandiwaranya itu bukan sandiwara yang biasa. Jadi ada apa? Apakah itu orang sandiwara biasa? Matanya dibiarkan buta demi untuk kesenangan. Itu kan suatu yang pemikiran yang janggal. Itu berarti yang suka bersandiwara itu termasuk orang yang punya gangguan mental jenis apa sih Bu, yang orang yang suka bersandiwara itu? Kemungkinan sih gangguan mental. Kita lihat lebih lanjut, kita harus membuat suatu diagnosa yang pasti, karena ini nanti takutnya menuju pada